Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mei Susanti AS pada mata kuliah kita kali ini yang berjudul Implementasi Kebijakan Publik. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS di semester 6 pada prodi Ilmu Administrasi Negara. Dalam mata kuliah ini ada beberapa referensi yang kita pakai ya, yang literatur untuk menunjang materi dari perkuliahan kita. Di sini referensi yang dari luar, ada Anderson, Public Policy Making, kemudian Merrill Grindle, George Edward III, William N. Dunn, Ripley and Franklin, Kenneth Dolber, kemudian Mazmanian dan Sabatier, Pressman dan Wildavsky, yang terakhir ada Wayne Presence. Kemudian ada referensi pembantu, itu dari Rian Nugroho ya, Budi Winarno, Fadilah Putra, Samudra Wibawa, Age Subarsono, Solihin Abdul Wahab, Hazel Nogi Tangkilisan, dan Edi Suharto. Akan tetapi ada juga beberapa literatur yang saya pakai yang saya tidak masukkan di sini ya. Ada dari Erwan Agus Purwanto, itu judulnya Implementasi Kebijakan Publik, dan beberapa literatur lainnya nanti yang akan kita lihat, plus artikel atau tulisan yang kita temui yang menyangkut materi di perkuliahan kita ini. Baik, sebagai pertemuan pendahuluan ya, pengantar pada pekan ini, kita akan mengulas sedikit mengenai kebijakan publik ya. Jadi semester yang lalu sudah pernah diberi ya mata kuliah kebijakan publik ya. Kemudian dari kebijakan publik terus ada mata kuliah saya tidak ingat itu perumusan kebijakan publik atau formulasi kebijakan publik ya. Nah, kemudian di sini kita akan mengulas sedikit kebijakan publik itu dalam kepustakaan internasional disebut juga sebagai public policy. Nah, apa itu kebijakan publik? Makhluk apakah dia ya? Kemudian untuk apa kebijakan publik itu dibuat dan dirumuskan? Apa tujuannya dibikin kebijakan publik itu, dan seterusnya. Jadi kebijakan publik itu akan ada sepanjang masa, dan pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi itu juga tetap akan ada sepanjang masih adanya negara yang mengatur kehidupan bersama. Jadi jika ada sebuah negara, tentunya akan ada kebijakan publik. Publik itu sendiri artinya umum ya, masyarakat gitu ya, bisa diartikan sebagai umum, masyarakat ya. Dan selama ada negara, di situ pasti ada kebijakan publik. Kehidupan bersama dalam sebuah negara secara absolut pasti akan mengatur apa dan siapa yang ada dalam wilayah negara tersebut. Ingat enggak pertama kali saya mengajar di kelas ini, ada mata kuliah Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Di situ yang disebut negara itu apa gitu. Di situ ada dijelaskan ya. Kemudian tujuan diaturnya kehidupan bersama dalam sebuah negara itu adalah tidak lain tidak bukan agar satu dengan lainnya itu tidak saling merugikan. Contohnya di sebuah desa, jika tidak ada aturan mengenai batas-batas kepemilikan lahan, maka warga lain itu dapat saja mengambil barang-barang yang ada di lahan milik warga lainnya tanpa merasa ada larangan, karena tidak ada larangan ya, tidak ada aturan. Kemudian warga yang diambil barangnya itu tentunya akan merasa dirugikan dan akan mengambil tindakan membalas perbuatan tersebut.
Bisa mulai dengan cara-cara yang halus sampai dengan cara-cara penganiayaan, kekerasan ya dan sebagainya. Dan selanjutnya tidak bisa kita pungkiri pasti akan ada lagi pembalasan. Itu akan terus-menerus seperti itu, tiada habisnya. Nah, permasalahan yang terjadi seperti ilustrasi tadi itu disebabkan oleh satu ujung pangkal, yaitu tidak adanya aturan. Nah, dari pelajaran yang bisa kita ambil dari ilustrasi itu bahwa kehidupan bersama dalam sebuah negara itu harus ada aturannya. Bukan sekedar diatur, melainkan diatur oleh peraturan yang berlaku untuk semua dan dapat mengikat semuanya. Ya, setiap pelanggaran juga akan diberikan sanksi dengan bobot pelanggaran yang dilakukan, dan sanksi tersebut diberikan oleh lembaga yang mempunyai tugas dalam memberikan sanksi. Oke. Aturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik. Nah, kemudian kita masuk di pengenalan pengantar ya mengenai konsep implementasi kebijakan publik. Dalam proses pembuatan kebijakan publik itu yang sifatnya kompleks karena melibatkan banyak proses dan variabel yang harus dikaji. Sehingga para ahli yang mengkaji tentang kebijakan publik itu membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahapan. Nah, dalam proses kebijakan publik, tahapan yang paling krusial dalam prosesnya itu adalah tahapan implementasi kebijakan publik. Suatu program kebijakan itu harus diimplementasikan agar mempunyai dampak terhadap tujuan yang ingin dicapai. Nah, mungkin teman-teman masih ingat tahapan-tahapan kebijakan publik. Di sini saya contohkan tahapan kebijakan publik secara sederhana dari William N. Dunn. Situ dimulai dari adanya penyusunan agenda ya. Ada juga yang tahapan yang lain itu dia mulai adanya isu ya. Kemudian dari isu itu disusunlah sebuah agenda. Nah, dari agenda ada formulasi kebijakan. Yang mata kuliah sebelumnya ada formulasi kebijakan ya. Kemudian adopsi kebijakan, kemudian implementasi kebijakan, dan terakhir evaluasi dari kebijakan yang diambil itu. Nah, tanpa implementasi yang efektif, maka keputusan dari para pembuat kebijakan itu tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Nah, selanjutnya kita lihat di sini apa itu implementasi. Beberapa ahli menyatakan bahwa implementasi itu adalah proses dalam mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Kemudian Van Horn dan Van Meter menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas kebijakan. Kita lihat lagi dari Mazmanian dan Paul Sabatier. Implementasi itu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. Jadi implementasi menurut Mazmanian dan Paul Sabatier ini adalah mengidentifikasikan masalah yang dihadapi, menyebut secara tegas tujuan yang hendak dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Nah, secara lebih konkret, Mazmanian dan Sabatier tadi menyatakan bahwa fokus perhatian dalam implementasi itu adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku. Nah, diantaranya adalah kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan yang mencakup usaha mengadministrasikan maupun usaha menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat. Jadi implementasi kebijakan itu sesuatu ya kejadian ya senyatanya itu ya yang setelah program diberlakukan.
seperti undang-undang setelah disampaikan, disahkan, kemudian diberlakukan, itu hasilnya dalam sekian tahun itu seperti apa, itu yang dinamakan implementasi. Nah, dapat kita lihat di kesimpulan secara umum bahwa implementasi itu tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan, ya. Implementasi itu juga merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan dari kebijakan itu sendiri adalah melakukan intervensi, dan implementasi adalah tindakan dari intervensi itu sendiri. Implementasi itu biasanya melibatkan usaha dari policy makers, ya, pembuat kebijakan, itu untuk mempengaruhi birokrasinya untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku dari grup yang ditargetkan atau sasarannya, ya. Biasanya sasarannya itu ya kita publik, ya, masyarakat. Dari tahapan-tahapan proses kebijakan publik itu di mana disebutkan bahwa implementasi kebijakan itu yang paling penting. Mengapa dia paling penting? Karena implementasi itu merupakan proses yang penting dalam proses kebijakan dan tidak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan. Jadi untuk melihat dampak dari peraturan atau undang-undang yang disahkan itu, ya. Jadi dia menjadikan implementasi ini adalah merupakan proses yang penting. Nah, implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan itu sendiri. Kebijakan itu hanya berupa impian atau rencana yang bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Jadi jangan berharap kebijakan itu akan membawa perubahan, ya, kalau tidak terlihat implementasinya. Tanpa implementasi, kebijakan tidak akan bisa mewujudkan hasilnya. Ya, itu ya maksud saya tadi. Implementasi juga bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit. Ya, dalam pembuatan undang-undang, peraturan dan sebagainya itu juga kan prosesnya panjang, tidak itu yang dibilangin dia kompleks dan rumit, memakan waktu, kemudian biaya juga tidak sedikit yang dikeluarkan. Tentunya juga ada benturan kepentingan antar aktor, ya, baik administratornya, petugas lapangan maupun sasaran, itu pasti sering terjadi. Nah, selama implementasi sering terjadi beragam interpretasi atas tujuannya, ada yang pro dan kontra juga, ya, pastinya. Target maupun strateginya juga ada. Implementasi itu dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik variabel itu individual maupun organisasional. Nah, dalam prakteknya sering kita lihat juga bahwa kenyataan bahwa sering terjadi kegagalan dalam implementasi, ya, implementasi kebijakan itu. Nah, banyaknya kegagalan dalam implementasi kebijakan itu telah memunculkan kajian baru. Nah, kajian baru tahap selanjutnya itu dalam studi kebijakan disebut sebagai studi implementasi kebijakan, ya. Biasanya studi implementasi kebijakan publik, tapi mungkin ini nanti di tahap selanjutnya itu. Jadi kalau kita di sini hanya akan membahas mengenai implementasi kebijakan publiknya saja. Nah, guna menilai keberhasilan atau kinerja sebuah kebijakan, maka dilakukanlah evaluasi kebijakan. Jadi tahapnya itu setelah implementasi akan ada evaluasi kebijakan. Nah, menurut Anderson, ada 4 aspek yang penting dalam implementasi kebijakan. Di sini ada who is involved policy implementation. Jadi di sini yang dimaksud dengan poin yang pertama, aspek pertama ini adalah siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan itu. Kemudian aspek yang kedua, hakikat dari proses administrasi. Yang ketiga, kepatuhan pada kebijakan. Yang keempat, dampak dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Menurut Ripley and Franklin, ada 2 fokus dalam melakukan implementasi.
ada kepatuhan, ada pertanyaan, what happening. Nah, kalau kepatuhan, compliance, itu apakah implementer itu patuh pada aturan, juklak, jadwal, dan sebagainya. Apakah tempat untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan itu, apakah dia mematuhi semua aturan yang ada pada kebijakan yang dibuat ya, yang diterbitkannya, yang disahkan itu, apakah dia mematuhi SOP-nya, aturannya, juklaknya, kemudian jadwal-jadwalnya yang ada dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu mempertanyakan bagaimana kinerja dari implementasi itu, apa yang dicapai dan sebagainya. Dalam hal ini ada hal yang penting, yaitu banyaknya faktor yang terlibat, aktor yang terlibat ya. Jadi mulai dari perumusan kebijakan sampai implementasi itu, aktor-aktor yang terlibat itu siapa saja gitu ya. Dari organisasi itu misalnya biasanya kan sesuai dengan tempatnya ya, apa kebutuhannya dari sebuah kebijakan itu gitu. Terus kemudian ada kejelasan tujuan, partisipasi semua unit pemerintahan ya, SKPD dan sebagainya itu ya. Terus kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Faktor-faktor ini ada baik faktor yang mendukung maupun yang menghambat dari implementasi itu sendiri. Sini kita lihat kesimpulan umum dari aktivitas implementasi itu meliputi siapa pelaksananya, ya. Jadi siapa yang melaksanakan sebuah kebijakan publik itu, berapa besar dana dan dari mana diperoleh untuk membuat kebijakan itu ya. Terus siapa sasarannya. Kemudian bagaimana manajemennya, bagaimana kinerja dan keberhasilannya itu diukur memakai apa gitu ya. Nah, kita perlu melihat juga, karena tadi kan ada pembahasan mengenai bagaimana sebuah implementasi kebijakan itu berhasil atau tidaknya. Di sini akan ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, logika dari kebijakan itu sendiri. Jadi untuk apa dia dibuat gitu ya, sebuah kebijakan itu untuk apa dia dibuat. Kemudian bagaimana kemampuan dari pelaksananya dan ketersediaan sumber ya, sumber dayanya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansialnya. Kemudian manajemennya yang baik, lingkungan di mana kebijakan itu diimplementasikan. Jadi ada 4 faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi itu dilaksanakan. Kita juga banyak melihat sering suatu program itu tidak mampu mewujudkan tujuannya. Di sini yang disebut dengan kegagalan dari implementasi. Nah, ketidakmampuan program mewujudkan tujuan itu disebut oleh seorang ahli Andrew Dunsier ya sebagai implementation gap, yaitu di mana kondisi proses kebijakan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan oleh si pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya terjadi itu tidaklah sama gitu ya. Jadi ada gap. Nah, implementation gap ini sangat dipengaruhi oleh dari implementation capacity dari orang pelaksananya. Jadi semua kebijakan itu juga sangat dipengaruhi oleh orang yang melaksanakan kebijakan itu sendiri gitu ya. Jadi mulai prosesnya, misalnya kan sebuah kebijakan itu harus ada sosialisasi ya yang ke masyarakat, di mana kebijakan itu akan diterapkan. Nah, kemudian kalau sudah tepat, sudah sesuai gitu ya untuk sosialisasinya, kemudian sehingga dimengerti oleh yang akan menggunakan kebijakan itu, besar kemungkinan implementasi kebijakannya akan berhasil gitu ya. Tapi kalau
sasarannya sudah tidak tepat, tidak ada sosialisasi, itu pasti akan ada gap implementasi. Ya. Nah, dalam implementasi itu ada persoalan-persoalan ya yang seperti tadi sehingga menimbulkan gap implementation itu. Ada interpretasi di mana kebijakan itu lebih bersifat strategis sehingga birokrat tidak perlu menginterpretasikan atau mengoperasionalkan kebijakan tersebut. Kemudian ada pendayagunaan resources ya atau sumber daya manusianya. Kemudian ada manajemen program. Jadi 3 hal itu juga harus ada dalam sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan. Nah, di sini kita lihat prasyarat keberhasilan dari implementasi. Tentunya yang pertama adalah tidak adanya hambatan eksternal ya. Jadi tidak ada hambatan dari luar. Terus tersedianya sumber daya yang memadai ya, resources yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansialnya. Kemudian good policy ya, kebijakan yang bagus gitu ya, yang tepat sasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh publik atau masyarakat ya. Terus ada hubungan ketergantungan yang minimum ya. Jadi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan itu sifat ketergantungannya itu minim ya. Kemudian ada pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan yang ingin dicapai ya, apa yang diharapkan dari kebijakan yang akan diterapkan itu. Kemudian tugas ditetapkan dengan urutan yang tepat ya, sesuai SOP-nya gitu ya. Kemudian komunikasi dan koordinasi lancar dan adanya dukungan otoritas. Jadi ada dukungan penuh dari pemerintah. Nah, bagaimana tadi kan kita bicara kalau bagaimana itu implementasi itu berhasilnya. Kalau kegagalan implementasi itu kayak gimana gitu ya. Jadi kegagalan implementasi itu ya tidak bisa diimplementasikan, unsuccessful implementation. Jadi penyebabnya apa? Penyebabnya kegagalan sebuah kebijakan itu ada perumusan yang salah-salah ya. Jadi dari isu ada masalah itu udah yang merumuskan masalahnya itu sudah dari awal itu sudah sudah tidak benar gitu ya, kayak semacam permasalahan yang sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi hajat hidup orang banyak lah gitu ya. Kemudian ditambah kondisi internalnya yang belum siap ya, aktor-aktor yang akan merumuskan kebijakan itu ya, terus kondisi eksternal tempat akan lingkungan kebijakan itu akan diterapkan itu tidak memungkinkan. Kemudian pelaksananya juga tidak memahami juklak. Nah, sehingga hal-hal tersebut akan menyebabkan terjadinya implementation gap ya. Sehingga bisa dipastikan adanya kegagalan dari implementasi. Nah, dari sebuah kebijakan tentu ada yang pro dan kontra. Yang pro tentunya itu akan mau melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan itu, yang kontra tentunya tidak mau melaksanakan kebijakan itu. Nah, apa penyebabnya? Ada beberapa penyebab yang sehingga publik itu tidak mau melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan. Yaitu yang pertama, dia bertentangan dengan sistem nilai masyarakat. Pastinya ya, dalam sebuah masyarakat kita yang memiliki sistem nilai sendiri. Nah, ketika pemerintah atau pengambil keputusan membuat sebuah kebijakan tapi bertentangan dengan sistem nilai masyarakat, tentu masyarakat tidak mau melaksanakannya. Kemudian adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.
Ini artinya bahwa yang melaksanakan kebijakan itu tidak patuh dan mengindahkan akan sanksi yang akan diberikan gitu ya. Terus keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi atau kelompok. Nah, jika ini kebijakan yang diterapkan dalam sebuah organisasi atau kelompok, kalau tidak tepat sama organisasi atau kelompoknya, tentu tidak mau publik melaksanakan kebijakan itu. Nah, terus ini adanya pertentangan antara kebijakan yang satu dengan yang lainnya ya. Bisa jadi ada kebijakan yang tumpang tindih dan satu dan lainnya ini bertentangan. Nah, pastinya publik atau masyarakat tempat yang tujuan untuk diimplementasikan sebuah kebijakan itu tentu tidak akan mau melaksanakannya. Demikian materi pengantar saya pada minggu ini sebagai awal ya, mengawali pemanasan ya mengenai mata kuliah kita implementasi kebijakan publik. Saya berharap teman-teman tidak bosan karena ini kita masih kuliah daring. Saya kasih dapat pantun ya. Dapat pantun saya nyari tadi di internet. Buah kelapa, buah pepaya, pagi makan pepesan pepaya. Berjumpa lagi dengan saya, yang hadir jangan bosan ya. Baik, gitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.